balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas PDIP. Waduh, serius nih. Serius guys, jadi PDIP tuh lagi hangat banget diomongin Bang akhir-akhir ini karena muncul sesosok bernama Bitor Suryadi. Bukannya emang selalu panas ya PDIP itu? Iya juga sih, merah membara gitu ya. Merah membara, kongres ditunda-tunda terus. Aduh. Itu ditunda sampai yang situ keluar Bang. Sampai keputusannya keluar. Oke, keputusannya disapu. Oke, jadi ini Bitor Suryadi ini kalau misalnya kita searching Bang, cemiu ya Bang ya, katanya dia adalah politikus senior PDIP. Nah, dia nih speak up kan, namanya muncul gara-gara isunya Pak Jokowi, isu ijazah Pak Jokowi Ijazah lagi. palsu kan? Ijazah palsu. Iya. Pak Jokowi lagi yang dibahas, lagi sakit loh Bang. Aku nggak tega Get ngeliatnya. Wilson. Insya Allah itu Insya sih Allah. penyakit yang akan segera dilewati insya Allah. Insya Allah. Optimis. Jadi kalau misalnya penonton nonton episode terakhir yang kita bahas ijazah Jokowi, itu kan kita sempat ngomong tuh, ada orang namanya Bitor Suryadi yang bilang kalau dia dengar dari Andi Wijayanto, ijazah Pak Jokowi itu dibikin di Pasar Pramuka. Yang kita tuh waktu itu mikir Pasar Pramukanya di Jakarta atau di mana gitu kan, nggak ngerti juga. Nah tiba-tiba Bang, tanggal 22 Juni lalu dia muncul di podcastnya Abraham Samad. Di wawancara lah, judul podcastnya tuh Bitor buka misteri ijazah Jokowi dan Pasar Pramuka. Nah, Buka misteri ya. buka misteri. Nah, yang di highlight nih Bang, kata Bitor ini awal peristiwa pilkada pemilu di zamannya reformasi, PDIP itu kalau misalnya di zamannya itu tuh PDIP banyak kadernya dari mulai dewan, gubernur, bupati, itu tuh mereka banyak yang pakai ijazah palsu. Oh ya. Itu yang Bitor bikin, itulah yang ngomong ya. ya, Bitor Bitor yang ini bilang. PDIP. Politikus senior. Dia politikus senior PDIP Iya. mengaku bahwa apa tadi? Anggota dewan, bupati, wali kota, terus juga gubernur dari itu PDIP sebenarnya ini banyak yang ijazahnya palsu. ini Bitor keren banget ya. Kalau di bahasa sepak bola ini golnya bunuh diri. Ya, tapi dia jujur, dia perlu saya bilang sama publik. Woi, dia bilangnya. Iya. Ya. Bitor ini jadi anggota DPR nggak sih? Katanya mantan ya. Ya. Tapi paling nggak dia mau bilang nih, woi, lu kan lihat tuh ada banyak anggota DPR dari PDIP, ada wali kota, ada bupati, dewan. itu nggak semuanya punya ijazah. Palsu itu ijazahnya. Sebenarnya dia mau bilang Jokowi itu ijazahnya palsu. Ya, cuma Tapi dalam rangka membuat orang percaya bahwa itu ijazahnya palsu, maka dia harus mulai dulu. Ya kan nggak cuma Jokowi yang ijazahnya palsu. Itu wali kota, itu bupati, itu anggota DPR kita, itu banyak bang pakai ijazah palsu. Keren. Keren Bitor. Bu Mega. Mantap. katanya anggota Bareskrim Bang yang sekiranya udah misalnya menjabat ya tahun 2010 sampai 2012 harusnya nggak asing lagi dong sama Pasar Pramuka gitu kan, apalagi yang bertugas di Jakarta Pusat, di Jakarta Timur gitu. Berarti emang daerah Jakarta ya Pasar Pramuka Buat ini ijazah ya? ya? Buat ijazah. Ya, saya ini orang UI kan. Ya. UI itu Salemba tuh nggak jauh dari mana nama pasarnya? Pasar Pramuka. Pasar Pramuka. Itu nggak jauh. Sampai sekarang Anda kalau lewat tuh masih juga tuh sebenarnya ada tempat-tempat, sebenarnya tempat-tempat pembuatan skripsi dalam artian kalau yang resminya kan biasa kalau kamu bikin skripsi waktu itu kan belum era digital ya, kan harus bikin satu skripsi itu atau satu paper atau apapun itu dicetaknya banyak kan. Oh iya. Terutama skripsi kan harus taruhlah dia pengujinya ada 3 orang tambah buat jurusan 5 gitu. Nah di sana tuh servisnya tuh itu fotokopi skripsi. Oh iya. Joki sekalian Bang. Apa? Joki sekalian. Nah yang tapi juga kita ketahui waktu itu karena saya UI itu nggak jauh kan ya. Yang kita juga ketahui selain soal penggandaan mencetak ada juga kalau kita datang tolong dong Bang
ada nggak yang bisa bikinin skripsi? Gitu. Oh iya, Nanti ditanya joki. judulnya apa, ilmunya apa, bla 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 bla. Ngejokiin itu banyak. Oke. Jadi apa yang disebut better tuh benar. Oke. Harusnya tahu dong mereka. Cuman kalau saya jadi polisi, ngapain juga sih ngurusin begitu? Oke. Ya nggak? Iya. Ya udah itu urusan kampusnya kan. Kan harus diuji nantinya ya. Benar. Kalau sekarang kan ada chat GPT bla bla bla. Zaman itu kan nggak ada. Nggak ada. Dan sebetulnya pembuatan skripsi oleh orang-orang semacam itu, oleh pasar pramuka itu nggak cuma terjadi hanya untuk UI, tapi juga perguruan tinggi lain. Saya nggak tahu kalian di kampus kalian ada nggak joki yang tukang bikinin paper? Ada. Tapi bukan satu fotokopi gitu. Itu orangnya. Jadi lebih ke kayak Iya. relasi gitu. Relasi, kayak, iya. "Oh, mau gue bikinin nggak?" Kasih Ya. gitu. Nah kalau orang kan agak susah kan, Iya. jadi sedikit kan. Tapi ini adalah sebuah tempat di mana kalau Anda tuh mau bikin skripsi, Anda datang ke sana, terus Anda tinggal bilang, saya tuh dari ilmu sosial dan politik, mau bikin tentang apa gitu, tentang Itu semua jurusan bisa, Bang. saya duga bisa. Kalau Ada zaman- ahli-ahlinya. Kalau zaman sekarang ada di akun TikTok, Bang. Ada. Skripsi berapa juta gitu. Ya. Nah jadi Iya. gitu dulu dikenalnya si pramuka tuh ada tempat pembuatan skripsi. Nah kalau si Betor bilang tempat pembuatan ijazah, buat saya itu baru. Ijazah kan nggak gampang dong. Iya sih, benar. Keluarnya ijazah dari, taruhlah kasusnya Pak Jokowi dari UGM, Mm-mm. dibikinnya di Jakarta. Mm-mm. Itu gimana cara bikinnya? Menurut saya sih rada berat. Nggak kebayang juga, Bang, susahnya. Susah, pasti susah, ya. Tapi nggak tahu. Silahkan cerita lagi. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kalau Betor bilang semua orang tahu, kami di UI itu tahu itu bisa begitu. Iya, iya. Dan memang ada orang-orang terkenal yang suka dibikinin skripsinya. Atau not even hanya skripsi, tapi juga tesis, tapi juga disertasi. Tapi yang terpenting dari saya sejauh ini adalah pernyataan dia bahwa itu udah biasa tuh PDIP. Iya, Ya. katanya. Kan orang lain biasanya nutupin ya. Ini malah dibuka. Jadi gak ngerti juga ya, mungkin di satu sisi mau nyerang Pak Jokowi tapi jadinya kayak Ya. ngebuka kayak jadi bumerang buat diri sendiri Ya. gitu loh. Kita sih emang banyak yang ini. Saya juga kali ya. Ya nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu Betor tuh lulusan mana, ya. Jangan-jangan skripsinya juga dibikinin. Nggak tahu juga. Jangan-jangan apanya ijazahnya. Ijazahnya nggak ngerti juga ya. Bahkan aku nonton yang ada channel, kalau misalnya penonton tahu, Opung Parbelak, itu dia sampai ngomong, dia bilang kalau Bitter nih kalau misalnya mau ngancurin partainya sendiri jangan tanggung-tanggung, ini malah jadi aneh gitu kan. Jadinya kayak pantesan PDIP tuh selama ini diam aja yang soal ijazah palsu Pak Jokowi. Ternyata ijazah palsu teriak ijazah palsu, kata Ya. si Opung Parbelak ini. Soalnya Bitternya juga ngomong, itu tuh udah biasa anggota DPR, DPRD itu ijazahnya palsu. Soalnya dulu kan di PDIP tuh orang-orangnya bertato. Nah itu aku nggak ngerti, Bang. Maksudnya bertato itu maksudnya Bertato, apa? berpakar bahar. Nah, berpakar bahar itu apa, Bang? Jadi gini. Ini di awal reformasi kan? Iya. Ya. Jadi waktu itu sebetulnya memang PDIP itu terkenal yang jadi caleg-calegnya. Itu banyak orang-orang yang sebetulnya datang dari kalangan, misalnya kita sebut saja preman, Iya. ya. Jadi tukang pukul segala macam aja itu bisa ikut tuh, ya. Atau anak-anak jalanan, ya. Tapi pintar-pintar. Nah, masalahnya ada syarat kan di dalam aturan pemilu kita. Misalnya sebetulnya kalau untuk jadi bahkan wali kota, jadi presiden aja itu nggak perlu ada S1. SMA bisa. Iya, SMA yang bisa, namanya ijazah SMA juga udah bisa. Tapi barangkali ya orang ya kepengen bikin yang S1. jangan cuman SMA lah, juga S1. Itu juga bermunculan, ada kebutuhan-kebutuhan semacam itu. Jadi saya sangat paham, Betor mau bilang, kami itu di PDIP memang orang-orangnya jangan bayangkan itu datang dari kalangan intelektual, dari lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka gitu ya. Ada yang doktor, ada yang master, yang segala macam. Enggak, kita tuh emang rakyat banget. Cuman masalah rakyat ini butuh ijazah. Nah, siapa yang bisa nyediain ijazah? Ya si PDIP ini sendiri. Nah, jadi cerita dia tuh memang sangat menarik dan membuka mata kita tentang kelakuannya PDIP. Jadi diceritakan di sini, walaupun gini, saya menganggap cerita ini
dari awal saya harus katakan ya, cerita bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya dibikin di Pasar Pramuka doesn't make sense at all menurut saya. Sangat tidak masuk di akal. Ya. Tapi Betor ini kan adalah orang yang dengan sangat percaya diri. Ya, dia yang namanya juga politisi senior kali ya dari partai terbesar. Yeah. Ini dengan sangat lancarnya bercerita tentang how did it happen. Oke. Bagaimana itu terjadi. Nah, sekarang kamu tanya misalnya, kenapa saya anggap itu janggal? Dia cerita gini. Ini ingat ya, Jokowi itu sebetulnya udah maju di Pilkada Solo 2 kali. Oke. 2005, 2010. Ya. Oke. Di 2 kali itu 2005 dia menangnya masih nggak tahu sekitar 40%-an gitu ya. Tapi yang di pemilihan keduanya tahun 2009 itu suaranya sampai 90% di Kota Solo. Saking masyarakat bangga atau kagum atau bahagia dengan kepemimpinan Jokowi. Baru dia ke Jakarta. Ya. Dia ke Jakarta nih sama timnya. Oke. Deng. Nyampe di Jakarta, ketemu sama PDIP kan. Oke. Terus bilang, tapi kami nggak punya dokumen mau maju jadi calon gubernurnya Jakarta, tapi nggak punya dokumen. Waduh. Dokumen apa aja? Semua dokumen. Loh, kok begitu? Jadi bayangin, ini orang udah menjadi wali kota selama dan sukses dari 2005 sampai 2012 kan 2012 maju di Jakarta kan. Dan orang ini nggak punya dokumen, ya, maka diatur oleh PDIP. Ada orang tokoh namanya Denny Denny kan? Denny ini adalah otaknya nih, ya. Oh gampang itu, dibikinin. Oke. Yang dibikinin itu bukan cuman ijazah S1 itu, yang sekarang lagi kontroversi itu. Apalagi yang dibikinin? SKCK. Ijazah SD, SMP, SMA, buku nikah ya? Ijazah SD, SMP, SMA, buku nikah, SKCK, bebas narkoba, Ya. bla bla bla. Keterangan sehat segala macam lah. Keren sehat. Ya keterangan sehat segala macam. Buat saya itu serius, bro. Kenapa Iya semua juga harus ya. dibikinin? Ya. Saya tuh jadi caleg aja juga harus ngurusin itu semua. Iya. Tapi kayaknya SD, SMP, SMA enggak ada, cuman SMA doang. Ijazah terakhir. Ijazah terakhir SMA, terus kalau ada yang perguruan tinggi. Oke. Ya. Karena syaratnya memang tidak pernah ada S1. Jadi paling enggak SMA. Tapi kalau saya jadi timnya Jokowi, sedemikian desperate-kah saya sehingga harus diurus hanya oleh satu orang itu? Ya. Kenapa nggak diurus sendiri sih yang lain-lain? Oke. Kan gampang. Jangan bayangkan tuh ngurus bebas narkoba itu. Ini dia datang dari Solo, salah satu partai terbesar loh. Akan dilayani secara istimewa nggak oleh KPU di Jakarta? Pasti. Pastilah. Akan dilayani secara khusus nggak oleh polisi di Jakarta? Pasti. Pastilah. Pasti. Jadi dengan kata lain, yang itu tuh semua agak nggak masuk di akal, harus dikasih ke si Pak Denny ini. Cuman Pak Denny itu kemudian ngurus juga yang namanya ijazah S1. Oke. Dapat nih. Ya. Dan yang mengetahui ini, ya, siapa aja yang tahu? Oh, orang-orang terkenal. Oh. Misalnya saja, sebetulnya Betor udah disebut. Ketua Lemhanas. Andi Wijayanto. Oh. Orang dalam nih, Ordal. Oke. Iya. Ya. Kemudian Prasetyo Hadi. Edi. Prasetyo. Prasetyo Edi atau Edi Prasetyo ya? Edi. Yang siapa? Ketua DPRD DKI 3 kali. Oke. Ya. Wow. Wow nggak? Wow. Wow. Kemudian Betor juga cerita. Denny ya. Denny. Itu ketemu sama si Betor di mana dia bilang? Di Teku Umar. Iya. Tahu nggak Teku Umar itu apa? Jalan kan? Ya jalan Teku Umar. Tapi ya, tempat apa? Rumahnya Bu Megawati. Rumahnya Bu Megawati. Dan menurut Betor, Denny itu kenal Bu Mega.
pertanyaan berikutnya, kalau tadi kan dikatakan Edi Prasetyo tuh menjadi orang yang memang mengurus itu ya. Jadi nggak tahu lah mengurusnya itu apa. Jadi kayak operatornya tuh Denny, ya. Tapi ada Pak Prasetyo, ada Andi Wijayanto, gitu ya. Terus ada pertanyaan nih, Egra dan Nui. Bu Mega tahu nggak ya? Nah, loh. Ini mau calon presiden loh, ya. Bukan caleg. Kalau caleg bisa aja dong nggak tahu ya. Caleg kan ada ratusan kali orangnya. Ya. Kalau ini kan cuma satu yang mau duk 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 duk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punya ijazah nggak punya. Ya aduh. Gampang tadi urus. Nanti diurus gitu kan. Nah jadi diurus sampai jadi. Ya. KPU tahu nggak? Ya harus KPU harus ngecek dong. Pasti ngecek. Benar nggak nih? Karena gini, untuk bisa menyatakan itu adalah sebuah ijazah asli itu harus ada apa namanya? Kalau kita minta kalau kamu punya ijazah legalisir dari Depdikbud, ya harus ada tuh. Dari kampus ya, dari kampusnya, tanda tangan rektor gitu kan. Enggak, stempel. kayaknya cuma stempel Kampus. Okay. Ya, stempel kampus. Jadi harus minta juga ke UGM. Apakah UGM-nya tahu atau enggak? Misalnya gini, mungkin nggak siapa namanya pembuatan itu tadi Pasar Pramuka itu bisa nggak bikinin stempel legalisir? Bisa juga nggak? Bisa. Ya mungkin menurut dia bisa. Jadi semua tuh ada. Dia bisa aja. Dikasih ke KPU nggak ngecek lagi, ya. Jadi ini semua berjalan dengan begitu banyak kebohongan. Tadi ada SKCK yang juga bohong. Jadi polisi ketipu. Rumah sakit ketipu, semua ketipu. Ini berkat siapa? Si Denny. Si Denny ini dahsyat luar biasa. Ya. Kenapa dia bisa melakukannya? Kita nggak tahu. Itu aja it doesn't make sense. Ini semua terjadi. It doesn't make sense lagi ada lagi nih. Tapi kan Jokowi sebelumnya udah maju ya? Iya. Majunya di mana? Kita Solo. Kita kembali ke masa lalunya ya. 2005 dia maju di Solo. 2005, 2010 ya. 5 tahun kan 2000 ya. Iya. Waktu itu dia harus majuin ijazah nggak? Jawabannya harus. Harus SKCK nggak? Harus. Ijazah SMA? Ada. Harus. Kok bisa lolos di Solo? Ya karena ada. Nah, yang mengajukan Jokowi di Solo adalah partainya Di PDIP. PDIP. Masih satu partai yang sama. Partai yang sama, cuman ini PDIP Solo atau Jawa Tengah. Ini PDIP nasional nih. Jadi sebetulnya udah dibikin tahun 2005 dengan asumsi tadi bahwa dia sebetulnya juga nggak punya dokumen kan. Kalau dia bilang dia tahun 2012 itu nggak punya dokumen di Jakarta, ya mungkin dulunya juga nggak punya dong. Ya. Jadi udah dibikinin waktu itu pun. Udah nipu. Tapi bukan di Pasar Pramuka. Di pasar yang di mana di Solo. Di Solo gitu ya. Apalah ya. Cuma kok repot banget Bang kalau misal emang yang di Solo itu udah palsu. Kenapa di Jakarta bikin palsu lagi? Kenapa nggak pakai yang dari Solo itu? Apakah Bapak mantan presiden kita ini seceroboh itu yang di Solo hilang? Di Jakarta bikin lagi lah sana gitu. Pas Solo hilang. Di Solo udah dapat tuh. Pas dia nggak bersiap diri mau maju jadi gubernur Jakarta. Ternyata berangkat ke Jakarta kan. Yang lagi itu dibikin mana? Jok gitu ya. Jok. Iya Jok. Ya kan PDIP kan ngomong sama petugas partainya kan. Joko yang dulu aja yang pakai. Hilang lagi Bu. Ya udah bikin lagi. Ya. Ayo Pasar Pramuka. Ini. Denny lagi. Gimana Bu? Ya ini tolong diurus lah, ini orang Solo ini gegabah ini. Udah dibikinin dulu, nggak jadi sekarang. Udah hilang sekarang. Ayo bikin lagi. Kan doesn't make sense. Ya. Tuh kalau dihitung pakai jari udah berapa tadi yang nggak make sense ya Bang? Wah udah 34. Ya. Cuma maksud saya adalah itu kan doesn't make sense at all. Ya. Di Jakarta kata si Betor ini
Wah, pasar pramuka itu udah terkenal. Dan sekarang akhirnya pasar itu masih ada nggak? Meledak. Terbakar. Kok meledak? Jadi buktinya hilang. Buktinya Sehingga hilang ya, terbakar. bukti hilang. Gara-gara kasus ini. Iya. Hah? Terbakar. Aku nangkepnya meledak. Iya, Terbakar. iya. Saya nggak tahu apakah terbakar karena meledak Iya. atau karena alasan lain ya. Oke. Jangan nanti jadi cocok logi, sengaja dibakar untuk menghilangkan bukti jasa palsu. Memang itu tidak pernah dinyatakan oleh Betor. Tapi dia bilang sekarang ini terbakar. Terbakar, iya. Ya, supaya nggak ada bukti kan. Yang Solo gimana? Nggak tahu. Dicari pasarnya ya. Aku kayaknya pernah denger yang kemarin apa sih, siapa namanya Rocky Gerung ya. Rocky Gerung bilang katanya si Betor ini ngomong kalau orang yang nanganin ngebuat ijazah palsunya tuh sekarang menghilang dari line, seingat aku. Hilang. Itu Rocky Gerung ngomong gitu. Rocky Gerung ngomong katanya menurut si Betor, orang yang bikin ijazah palsunya Pak Jokowi di pasar pramuka sekarang hilang. Si Denny itu, bukan? Bukan. Denny itu orang PDIP. Ini Oh, orang tim yang di Solo. pasar pramukanya. Ya. Oh, Tukang yang di pasar fotokopinya. Pak. Oke. Hilang. Tapi kan ada tuh yang seorang profesor, kamu ngikutin nggak? Apa? Yang dituduh membuatkan ijazah itu yang dulu pernah punya usaha pembuatan fotokopi. Itu pernah ada. Dan nggak bisa dibilang hilang, orangnya ada kok. Orangnya ada. Nah ini nggak tahu nih apakah orang yang berbeda atau Mungkin orang yang berbeda. Mungkin orang yang berbeda. Ya, Maksudnya yang nyetak, yang nanganin tuh hilang. Gitu. Hilang. Jadi emang sebuah drama konspirasi yang luar biasa. Dari Solo udah ada permainan nih, ya. Udah bikin ijazah palsu. Melibatkan sekolah, melibatkan UGM, melibatkan pembuatan ijazah palsu. Melibatkan mungkin KPUD jadinya kan. 2005, 2012 ke Jakarta. Untuk gubernur Jakarta. Tahun 2014 berikutnya 2014 ya. 2014 maju lagi ke Jakarta. Bikin lagi. Bikin terus jadinya. Dan semua KPU tertipu atau terlibat. Ya. Nah, ini kan luar biasa. Cerita Betor ini menurut saya tidak masuk di akal. Tapi dia mengatakan bahwa ini sebetulnya melibatkan PDIP. Emang PDIP yang menyiapkan ini semua, membuatkan ini semua. Dan ini lazim terjadi di PDIP. Waduh. Ini kan waduh banget. Waduh. Saya nggak ngerti kenapa Betor itu melakukan itu. Dan saya juga heran kenapa si wawancaranya siapa? Abraham Samad. Kalau saya jadi Abraham Samad, saya akan tanya, Pak, oke, Bapak punya cerita yang tahun 2012 di Jakarta ya. Saya mau tanya, kalau gitu, semua dokumen yang diperlukan ketika dia maju di pemilihan wali kota Solo, itu dia peroleh dari mana? Oh iya. Bapak tahu nggak? Ya, kalau dia bilang nggak tahu, tapi tidakkah kita harus bertanya tentang kenapa waktu itu dia bisa maju di Solo. Dan yang seperti pertanyaan kamu, kenapa nggak dokumen yang dipakai di Solo itu dipakai di Jakarta, dipakai lagi ketika mau maju presiden. Tapi Abraham Samad tidak merasa perlu bertanya. Malah yang ditanya, sebenarnya Bapak dapat cerita ini nih dari mana? Oh, itu penting. Iya, kan ditanya tuh Pak Biternya, Bapak dapat cerita ini dari mana gitu kan? Jawabannya dari kader. Oh. Kader siapa? Iya kader. Ya kalau misalnya kita translate, oh mungkin kader PDIP. Yeah. Cuman pas ditanya rahasia gitu. Kenapa rahasia? Belum waktunya. Belum. Jadi, tunggu dulu. Nah, si Betor ini pernyataan dia ini entah hanya di Abraham Samad atau di tempat lain sekarang viral di mana-mana. Oh iya. Dalam bentuk berbagai, ada yang cuma cuplikan, ada yang juga rekamannya lebih lengkap, itu juga dimuat bla bla bla. Jadi memang ada semacam orang tuh seperti merasa semakin yakin. Gila ya emang ini sebuah gerakan yang luar biasa nih, sehingga Pak Jokowi akhirnya bisa dinyatakan adalah betul-betul lulusan UGM. Nah,
ini semua cerita-cerita bohong ini, yang dalam pandangan saya bohong ya, mudah-mudahan sih bener bohong, itu kayak mengabaikan sama sekali penjelasan UGM, ya, penjelasan Bareskrim. UGM coba, kalau UGM ditanya, kenapa kalian ikut main dalam kasus ini? Kan UGM lah yang menyatakan bahwa dia emang mahasiswa kita, Jokowi itu mahasiswa kita. Tahun 2080 sampai 85 udah lulus, udah ujian skripsi. Ini ada skripsinya, ini ada dokumen ijazahnya. Tapi mereka itu seperti dianggap tidak eksis. Tidak ada dalam kasus ini kan? Dibilang mengada-ada UGM-nya. UGM-nya dibilang mengada-ada. Ya oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau percaya siapa sih? Masa mau percaya PDIP? Wah. Nah itu. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, jadi apakah kita pantas percaya pada PDIP? Asbunnya aja bukan nggak berdasar. Asbunnya tuh bertolak belakang dengan kejadian 2005. Asbunnya gimana? Asbun tuh asal bunyinya. Asal bunyi. Ya kan maksudnya dia bilang kayak yang tadi Bang, dia bikin di Pasar Pramuka di tahun 2012. Padahal 2005 kan harus gimana? juga bikin. Iya. Jadi bohong tapi nggak hati-hati. Jadi kalau kamu bohong tuh harus perfect. Iya. Cerita Jadi dari akar Nah, sampai buahnya. kamu harus jagain tuh. Bohong. Bagian ini kalau ditanya. Jangan bohongnya di batang Di sini. doang. Bagian Akarnya ini nggak lupa. ditanya. Jadi itu menyedihkan memang, ya. Jadi menurut saya memang agak logis, agak bisa dipahami. Kalau bahkan sekarang pun kita melihat terus-menerus nih, PDIP bikin tindakan-tindakan atau praktek-praktek politik PDIP itu bermasalah. Iya. Dan jadi kayak nunjukin bahwa PDIP ini benar-benar melanggengkan kekuasaan mereka gitu dengan berbagai cara yang bahkan I'm so sorry to say kotor. Ya itu kotor dong. Kalau Betornya bohong nih, jadi pertama mungkin pernyataan dia bahwa PDIP biasa melakukannya itu mungkin benar. Dia ngomong itu sangat yakin sih, ya. Apakah Jokowi melakukannya? Saya percaya enggak, ya. Tapi bahwa dia mengakui bahwa PDIP melakukannya, itu kan masuk dalam kategori apa yang Anda katakan sebagai kotor. Jadi emang kotor dia kelakuannya. Ya. Dia PDIP Mereka maksudnya. PDIP. Ya. Pertanyaan besarnya apakah Megawati tahu atau enggak, itu soal lain. Mungkin tahu. Mungkin jasa Megawati. Kalau Megawati itu lulusan SMA, dia nggak lulus dari UI. Karena dia udah sempat masuk UI tapi keluar. Nah sekarang coba bayangkan, akhir-akhir ini kan kita baru aja melewati pemilihan legislatif. Ada nggak yang Anda masih ingat tentang PDIP yang membuat Anda merasa bahwa ya emang begini PDIP kelakuannya? Kalau aku sih highlight yang Harun Masiku ya. Harun Masiku. Cuma nggak mau terlalu panjang karena kita udah pernah bahas nih panjang lebar soal Harun Masiku. Iya, jadi Harun Masiku itu dulu caleg ya Bang ya. Caleg. Dapil Sumatera Selatan 1. Jadi ceritanya penonton ini flashback aja dikit ya. Tahun 2019 itu Nazarudin Kemas itu caleg PDIP itu adiknya Taufik Kemas. Iya, yang menang ya Bang ya. Cuma dia menang meninggal. Ya, tapi meninggal. Nah, akhirnya adalah pergantian antar waktu. Nah, cuma PDIP ini ngotot kalau misalnya yang gantiin itu Harun Masiku. Nah, padahal Harun Masiku itu suaranya tuh ke-6. Suaranya cuma 5.878. Jauh di bawah ada caleg namanya Rizky Aprilia. Nah, Rizky Aprilia ini di posisi kedua. Nah, suaranya sesudah si Nazarudin Kemas. Nah, suaranya Rizky Aprilia ini 44.402 suara. Jadi Harun jauh. Masiku 5.000. Wow. Jauh. Nah, 44.5. Iya. Nah, PDIP kan ngotot tuh. Nah, sama KPU tuh ditolak. Jadi yang tetap menang tuh si Rizky. Nah, akhirnya KPK tuh langsung nyorotin. Akhirnya apa ya si ininya ya? Ini dia. Jadi menggugat KPU ke MA ya. Enggak, jadi kasus Harun Masiku ingat nggak kenapa? Yang disuap. Iya. Disuap 600 juta rupiah. PDIP saking. Kan tadi kamu bilang, KPU bilang
Enggak. Enggak, Rizky Rizky Aprilia aja. gitu. Ini nomor 2 nih 44.000. Situ berapa? 5. Ya. Iya. Maaf ya lain kali ya. Ikut lagi tahun depan gitu kan. Motor. Iya. Nggak terima PDIP. Mm-mm. Enggak, ini harus masiku. Ya. Harus nih. Maka berusahalah. Iya. Dia ketangkap KPK-nya di mana? Bukan di mana. Pada saat mau menyuap. Iya, pas mau nyuap. Oke. Ketahuan. Mau nyuap si ketua KPU-nya. Ya anggota lah apalah. Anggota yang Wahyu Setiawan itu. Komisioner, iya. Komisioner. 600 juta. Tapi ada beberapa versi. Ada yang bilang 600, ada yang bilang 1 miliar. Kan kita nggak tahu persis nih ya. Untung ketahuan. Baru mau gini. Gitu. Kan itu OTT, operasi tangkap tangan. Jadi pada saat ini ngasih kali ya. Tangkep. Itu keren banget. Iya, ya KPK top. Ya, benar. Top. Terus ketahuan kabur dong Harunnya. Iya, buruan sampai sekarang. sekarang. Sejak 2020. 5 tahun. 5 tahun. Hilang. Ingat banget itu gimana kita waktu pas bicarain itu di KB. Tolong ditonton ya. Itu dramatis sekali. Yang ngumpet-ngumpet itu ya, Bang. Iya, yang sampai Kacau itu. Yang sampai dia harusnya udah bisa ketangkep di PT IKA. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Udah mau ketangkep nih sama KPK. KPK-nya dong ditahan. Anggota KPK-nya yang mau menangkap Harun ditahan sama polisi yang ada di Anda siapa? PT IKA. Siapa Anda? Anda narkoba segala macam. Diperiksa dulu. Diperiksa berjam-jam lama. Harun lari. Ya. Larinya sejauh apa ya Bang sampai nggak ketemu 5 tahun? Kayak berjam-jam itu golden time banget ya buat Harun Masiku. Itu menentukan sekali buat Harun Masiku. Cuman pertanyaannya PDIP terlibat atau enggak? Makanya sekarang maaf ya Bapak Hasto Kristianto itu terpaksa sekarang sedang ditahan dulu nih. Karena dia sedang diperiksa, bukan diperiksa, diadili. Oke. Apakah dia memang memerintahkan yang tadi 600 juta itu dari mana? Rupiah, ya. Si PDIP bilang itu duitnya itu Harun itu. Ya. Oke. Jadi Harunnya kaya raya. Oke. Padahal orang bilang, dia tuh ya lawyer sih. Cuman kalau 600 kayaknya. Nah, oke. Anyway. Dari mana ya? Saya bilang PDIP bisa segitu tuh. Iya. Selain Harun Masiku juga ada kasusnya ini. Enggak. Sorry, kamu mau ngomong apa? Tapi lebih itu kan tahun 2019 ya, Bang. Iya, oke. Itu kan yang kelihatan. Yang lebih gila tuh di pemilu 2024. Oh, kenapa? Maksudnya karena kayak gini. Kalau aku kan jadi kayak melihat bahwa PDIP ini benar-benar gimana caranya dia harus mempertahankan kekuasaan itu, dominansi kepemimpinan dia di Indonesia sampai akhirnya di pemilu 2024 kemarin kita tahu ada 2 kasus kan. Ada 2 kasus. 2 kasus. Yang waktu itu tuh yang satu itu di DPR RI Dapil Banten 1 sama satu lagi yang Dapil Jawa Timur 6. Itu semuanya di pemilu 2024 kemarin, baru banget. Gimana tuh? Yang pertama itu di DPR RI Dapil Banten 1 Boni Triana. Waduh. Boni Triana. Itu saya kenal itu. Oh ya, siapa ya Bang Ade? Boni Triana ya temen lah, dia itu seorang intelektual. Dia itu penulis sejarah yang keren, anak muda. Tapi penulis sejarah yang keren, dulu bikin majalah, saya nggak tahu kalian dengar atau enggak, namanya majalah Historia. Pernah dengar? Ya, Historia itu emang bukan majalah yang dijual di pasar gitu ya, bukan apa. Dia itu tidak bersaing dengan majalah-majalah kayak Tempo dan seterusnya ya. Cuman he was good at that time, di saat itu. Nah, dia kenapa? Jadi waktu pas di dapil dia waktu itu. Dia PDIP ya? Iya, dia PDIP. Dia PDIP. Kan kita lagi ngomongin PDIP nih. Kita nggak ngomongin siapa-siapa. Oh iya. Hanya PDIP. Hanya PDIP. Kita ngomongin yang problematik. Oke. Jadi pokoknya di dapil dia itu harusnya yang menang itu namanya Tia Rahmania. Dia ini menang 37.359 suara. 37.000. Nah, sedangkan si Boni Triana ini suaranya ini beda tipis Bang, kalah tipis dia 36.516 suara. Selisih 1.000. Selisih 1.000 kurang bahkan. Iya. Sedikit. Wow. Tipis Karena 1.000 kurang. Boni itu emang pinter dan
populer sih ya, Oh, iya. di kalangan intelektual lah ya. Nah, dia kalah tuh kan Bang. Boni ini kalah. Akhirnya dia menggunakan cara dengan melaporkan dugaan penggelembungan suara. Jadi kayak ada suara yang dilebih-lebihin nih di di suaranya Tia. Nah, Yang nomor 1 Tia ya. Iya. iya. Nah, akhirnya Bawaslu terbukti nih menemukan pelanggaran administratif dan memberikan sanksi ke 8 anggota PPK. Tapi suaranya Tia ini tetap tidak berubah secara resmi. Nah, terus akhirnya Boni membawa kasus ini ke Mahkamah Partai PDIP. Di bulan Agustus sampai September 2024, mengklaim Tia mendapatkan manfaat dari suara ilegal. Pokoknya dari situ Tia terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 744 suara. Oke. Setipis itu tuh. Ini menurut Mahkamah Partai ya. Iya. Iya. Ya. Sampai akhirnya dari situlah Tia ini dipecat Bang sebagai kader PDIP. Boninya Terus? menang. Nah, akhirnya kan KPU ngeresmi nih ngeluarin surat keputusan yang akhirnya Tia ini digantiin Boni karena kan Tia ini dianggap tidak memenuhi syarat setelah diberhentikan partai. Jadi caranya begitu tuh Bang, digelembungin suaranya, terus dilaporkan masuk ke Mahkamah Partai PDIP, dipecat jadi kader, alhasil Boninya naik. Terus? Nah, sampai akhirnya Oke. sampai Saya lagi nunggu hasil cerita akhirnya nih. Oke, endingnya akhirnya Boni naik tuh kan Bang. Tapi sejauh ini Tianya nggak terima. Terus? Tianya nggak terima, dia akhirnya gugat PDIP, Mahkamah Partai, dan Boni ke PN Jakarta Pusat dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik karena menuduh dirinya bersalah padahal nggak ada putusan pengadilan terkait pidana. Nah, sejak April kemarin, PN Jakarta akhirnya memutuskan memenangkan gugatan Tia. Tapi Ayo. terus dari situ Boni harus bayar 4 miliar Kepada Tia. denda. Entah Oke. memerintahkan PDIP dan Boni membayar denda material imaterial sebanyak 4 miliar rupiah. Nah, dari sinilah DPP, mungkin DPP Banten aku nggak tahu detailnya, menuntut mengembalikan posisi Tia nih. Jadi kan yang Boni kan berarti diangkat tuh Bang jadi DPR kan. Nah, DPP ini mendesak biar harusnya nih Tia nih yang jadi. Ayo kembalikan posisinya Tia. Tapi sejauh ini masih proses hukum. Oke. Belum ada tindak lebih lanjut. Jadi yang tadi memutuskan bahwa Boni salah itu adalah Pengadilan Negeri ya. Jakarta Pusat. Oke. Jadi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah mengatakan bahwa sebenarnya Boni salah. Tidak terbukti sah menuduh penggelembungan. Ya. Artinya memang harus dipulihkan dong namanya, Iya. nomornya, suaranya. Suaranya. Itu kan luar biasa ya menurut saya. Dan saya sedih karena kalau yang melakukan ini Boni, ya Boni is supposed to be, kita used to know him, dulu kita mengenal dia sebagai seorang intelektual yang ya intelektual kan pinter, jernih, berintegritas gitu ya. Kok sekarang dia bisa-bisanya ya melakukan hal itu pada Demi kekuasaan. demi kekuasaan, demi sebuah kursi kan. Dan angkanya 700. Dan kalau kita nih sebagai Gen Z nih, ini kan maksudnya mereka satu partai ya Bang. Kita agak kayak sedih kayak jadi kayak saling nikung. Itu tuh menyedihkan sih buat anak-anak seumuran kita kayak. Enggak, kalau si Tia itu memang curang, wajar lah ya. Apa kita terima bahwa ya memangnya dia harus mundur dong. Yang menang adalah yang jujur, yaitu Boni. Cuman kalau sekarang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bilang enggak terbukti ada penggelembungan suara, ya itu kan artinya dia menang secara sah. Benar. Angkanya nggak sampai 1000, tapi dia menang. Nah harusnya memang dalam pandangan saya PDIP lah yang harus memutuskan. Ya suara ini memang seharusnya diserahkan kepada Bu Tia. Bu Tia yang berhak, ya. Jadi ini menurut saya juga kalau pakai istilah kamu kan jadi kotor ya permainan semacam ini. Ya udah Harun Masiku, sekarang Boni Triana pula kan, ya. Tapi Harun Masiku sih harusnya memang udah masuk penjara kan. Kalau Boni masih proses yang 5 miliar itu kan. Iya. Dan pengembalian kursinya kepada Tianya. Tapi dia lagi ngajuin kasasi juga sih Bang kayaknya. Siapa? Si Boni. Ya.
Kasasi. Iya. Jadi dia sekarang masih anggota DPR dong. Saya duga ya. Iya. Iya, kan belum inkrah. Belum keputusan akhir. Terus ada lagi nggak? Nah, itu gongnya kemarin. Apa sih? Loyalty. Royal Family. Royalty bukan? Royal Family. Enggak, Royal Family. Royal Iya. Family. Maksudnya apa? Loyalitas. Oh, loyalitas. Kepada partai. Oke. Ya, Itu ya. gong kemarin. Gimana? Ceritain dong. Boleh? Siapa yang mau cerita? Jadi ini Bang, ini jarang diomongin orang ya, tapi Bang Ade yang ngomongin waktu itu, sempat viral juga. Waktu itu kasusnya Romy Soekarno yang gagal tapi berhasil masuk DPR. Dia gagal tapi berhasil. Nah, kalau penonton mau tahu itu Romy Soekarno ini kalau misalnya di searching ya, dia tuh keponakannya Bu Megawati. Kalau searching ya, keponakannya. Jadi cucunya Bung Karno. Iya. Iya kan? Nah, di pemilu 2024 kemarin, Bang, Romy Soekarno ini kan dia di dapil Jawa Timur 6. Nah, suaranya itu 51.245. Lumayan. Lumayan. Tapi masih kalah sama suara saya. Ya. Tidak ada tandingan lah. Tapi Mas Romy ini gagal untuk meraih posisi karena PDIP cuma dapat 2 kursi. Nah, yang dapat itu namanya Sri Rahayu, suaranya 111.284 sama Arteria Dahlan itu 62.242. Ya. Nah, ya itulah yang menang kan. Yang dapat 2 kursi Yang dapat 2 kursi itu. Jadi nomor 2 Arteria Dahlan. Ya. Arteria terkenal tuh Arteria sebagai anggota DPR. Ya, dan dilala tiba-tiba mereka berdua ini mundur, Bang. Mundur dari kursi itu, jadi nggak dapat kursinya, mundur. Dan pas diwawancara alasannya itu melayani keluarga besar Soekarno. Jadi orang jadi mikir, loh mundur? Itu Arteria yang ngomong. Oh, Arteria ya yang ngomong. Iya. Loh mundur nih karena biar keponakannya dapat kursi kah gitu. Ternyata, Monggo gitu. Monggo. ternyata itu kan. Iya, jadi netizen bilangnya itu namanya Royal Family. Jadi tanda Iya. petik Royal Family. Tapi nggak banyak yang bahas. Nggak, jadi Romy naik nih. Naik. Terus akhirnya kayak inilah the real politik dinasti. Dan itu waktu itu ya rame sih. Ya rame, dan ini kan saya akan tetap mengatakan ini kotor dong. Iya. Kita hargai dong keputusan rakyat. Rakyat suka sama Romy tapi cuma 51.000. Ada lebih banyak yang suka sama Arteria Dahlan. 62.000, bukan suka lah, percaya. Dan Sri Rahayu yang lebih besar yang lagi. lebih gede lagi suaranya. 111.000. Sri Rahayu ini juga mundur. Di berita sih gitu. Kita cemiu ya. Mundur kan. Mundur. Ya. Ini gimana sih? Ada orang dipilih 111.000, yang satu 62.000. Dua-duanya mundur untuk memberi tempat buat orang yang hanya 51.000. Hanya karena dia adalah keponakan ketua umum PDIP. Hanya karena dia adalah cucunya Bung Karno. Kan nggak bisa dong. Ini demokrasi seperti apa? Kalau setiap saat, ya misalnya taruhlah saya ini terkenal ya, saya ingin dimajukan oleh PSI. Tapi ada juga orang lebih suka, taruhlah misalnya saya bertarungnya sama Grace Natali. Ya, Grace Natali lebih dipercaya, barangkali tidak seterkenal saya, tapi dia sangat dipercaya. Terus dia menang atas saya. Taruhlah menangnya tadi 700 itu. Oke. Misalnya. Tipis. Terus buat saya nggak punya hak sedikit pun, orang seperti saya yang kalah itu tidak punya hak sedikit pun untuk menduduki posisinya kursi yang ditinggal. Taruhlah Grace terus mundur, mengisi dia. Kalau kemundurannya Grace itu disebabkan karena ingin memberi tempat buat saya. Dengarkan apa kata rakyat dong. Rakyat nggak kepengen kamu yang maju. Kenapa kamu yang maju? Jadi ini partainya berpower banget gitu ya Bang, ngatur-ngatur ngotak-ngatik gitu ya. Ngotak-ngatik, tapi tanpa alasan yang cukup kuat, ya. Lihat aja tadi kasusnya kan. Kita pertama kali sebelum Harun ngomongin siapa tadi? Bitter kan? Ya. Udah ngaco itu kalau itu betul dilakukan kan. Bukan soal Jokowinya ya, tapi terhadap yang lain-lain itu. Ya. Kemudian masuk ke soal Harun Masiku. Itu hampir pasti kita tahu bahwa ini ada kaitannya sama partai nih. Oke. Terus ada soal siapa tadi sebelum Boni. Betapapun saya menghargai Boni,
Cuman cara semacam itu ya kotor. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Romi, betapapun saya menghormati Romi Soekarno, betapapun saya mengagumi Bung Karno, tapi apa yang dilakukan oleh cucunya itu kan kotor dong. Ini buat saya membuka mata kita nih tentang PDIP ini sekotor itu. Dan mereka melakukannya secara terang-terangan. Terang-terangan. Ya kan? Kan kasus Romi biar bagaimanapun mungkin nggak rame. Nggak rame Karena melakukannya PDIP. Coba kalau yang melakukannya PSI. Iya. Tapi emang itu Bang, netizen kan pada bilang yang waktu Bang Ade ngomongin soal Romi Soekarno tuh kayak, mana kok nggak rame, mana Mbak Nana kok nggak ngomong, mana siapa kok nggak ada suara mahasiswa nggak ngomong. Nana tuh maksudnya Mbak Najwa Shihab nggak diangkat di media, nggak jadi isu besar. Sebenarnya saya nggak mau bilang it doesn't make sense, bukan makes, tapi it's not ethical. Ini sama sekali nggak etis, sama sekali melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Saya minta maaf ya teman-teman PDIP, saya minta maaf sama Bu Mega, tapi ke depan nih harusnya nggak boleh lagi terjadi lah. Dan ini menurut aku jadinya bikin PDIP tuh kalau mau nyerang gitu ya, mau lempar batu tuh, kayak dia harus nahan-nahan batunya terus dilihat dulu nih Bang. Jangan-jangan saya sendiri batunya. Maksudnya gini, iya juga ya. Kayak isu-isu politik misal gini. Dulu Gibran sama Jokowi dibilang politik dinasti. Coba PDIP, lihat PDIP. Lihat. PDIP politik dinasti juga, partai dinasti. Pak, sampai cucu ya. Kalau kita dulu ngeledekin Jokowi, orang ngeledekin Jokowi karena ya netes kan. Iya. Kok ini real nih. Real. Ini cucunya Bung Karno. Terus jasa palsu. Lah, itu tadi Peter ngomong. Ini iya kadang-kadang juga. PDIP juga banyak loh jasa palsunya. Aduh, ayo. Nah, itu gimana tuh? Jadi kalau mulai sekarang kayak kita harus banyak-banyak sadar gitu. PDIP juga kalau melempar batu coba ditahan dulu. Ditunggu dulu. Mendingan jangan lempar batu lah. Ntar kena kepala orang. Iya, gitulah ya. Oke. Siap. Jadi ya berkacalah. Mari kita berikan kaca. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misal penonton mau ada koreksi-koreksi omongan kita juga boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.